Ini nanti kita akan menjelaskan bagaimana kemudian sistem identifikasi teknologi yang kita gunakan dan bagaimana kemudian parting-parting yang tadi sudah dijelaskan ada 9 part bagian. Kemudian juga ada satu set kepala dan kaki. Kemudian juga nanti ada satu bungkus jeroan gitu ya yang akan masuk babat. Nah, nanti kita jelaskan bagaimana kemudian packing daripada daging tersebut di kardus yang sudah kita siapkan. Oke, yang pertama nanti dari sistem order yang pertama, pelanggan atau konsumen nanti bisa atau mudohi nanti bisa mengakses yang namanya bit.ly garis miring tebar salut. Nah, di situ nanti mulai dari sistem order, para pelanggan atau para mudohi bisa langsung mengakses bagaimana cara proses memesan program tebar salut kurban. Ya. Nanti nama yang sudah dipesan dan paket yang sudah dipesan itu secara otomatis akan masuk ke dalam sistem email yang pemesan atau mudohi masukkan gitu, input. Nanti di sana ada invoice dan proses tagihan pembayaran yang bisa mudohi bayar begitu ya. Itu secara otomatis akan berjalan demikian. Teknologi yang pertama dalam sistem order. Oke. Kemudian untuk dalam proses identifikasi bagaimana sih kita menyiapkan domba yang dipotong mulai dari hidup sampai kemudian bagian karkas yang nanti disiapkan, daging sampai kemudian packing itu tidak akan tertukar. Jadi jangan khawatir kalau domba dan daging yang Bapak Ibu terima nanti itu tidak akan tertukar. Nah, kemudian yang pertama nanti kita akan menyiapkan yang namanya sudah menyiapkan kalau nanti Bapak Ibu sudah masuk ke dalam satu sistem ordernya, nanti kita sudah siapkan yang namanya nama mudohi, ya. Kemudian juga nanti Bapak dan Ibu mendapatkan nomor urut potong atau jadwal daripada pemotongan itu waktunya kapan, ya. Kemudian nanti juga kita akan siapkan nomor identitas domba. Kalau tadi Pak Asep sudah menyampaikan bahwa sistem produksi domba di kita di PT Agro Investama sudah menyiapkan yang namanya ID daripada domba. Jadi jangan khawatir, Ibu memesan paket A, paket B, paket C, paket D itu sudah dilengkapi yang namanya ID domba, identitas domba. Identitas domba ini nanti berisi yang namanya jenis domba itu apa, kemudian juga nanti ada yang namanya berat badannya berapa, terus kemudian juga jenisnya apa, jantan atau betina, dari jenis ternak apa, itu nanti semua akan berada di ID domba. Selama domba itu hidup akan terrecord di sini begitu. Kemudian kode paket. Nah, di situ kode paket kalau dilihat bahwa nanti sistem order kita paket untuk jantan itu ada 4 ya. Ada jantan ada 4 mulai dari paket hemat, kemudian paket standar, terus kemudian juga yang ketiga adalah paket super. Nah, yang paling bagus banget ini yang namanya paket istimewa. Tentu ya, begitu ya. Jantan dan betina sama. Betina juga hemat, standar, super, dan istimewa. Nah, paket hemat itu mulai daripada 36 kilo sampai kemudian 40 kilo. Nah, itu. Jadi kalau jangan khawatir Ibu, bobot domba yang besar itu adalah bentuk keyakinan bahwa dombanya itu adalah cukup umur. Nah, mungkin barangkali di tempat lain itu ada yang sampai 15 kilo, 20 kilo, itu kita ragu, Pak. Bu, kita ragu bahwa umurnya itu adalah cukup umur. Nah, kalau kita melihat umur yang cukup adalah musinah adalah 1 tahun, atau jazaah untuk domba adalah 6 bulan, itu berkisar kurang lebih dia bobotnya sudah lebih daripada 25 kilo sampai dengan 30 kilo itu udah relatif sudah cukup umur begitu ya. Jadi kita pastikan bahwa dombanya Bapak dan Ibu yang pesan adalah cukup umur. Mulai daripada 36 kilo sampai dengan 40 kilo, terus kemudian 41 kilo sampai kemudian 45 kilo, paket standarnya. Paket supernya mulai dari 51 kilo sampai dengan 46 kilo sampai 50 kilo. Dan yang paket istimewa nih, jangan khawatir nih, luar biasa. Bobotnya nanti kita akan sajikan seperti ini. Itu mulai daripada 50 kilo ke atas sampai dengan 65 kilo. Bahkan sampai ada yang 100 kilo. Itu kita kasih bonus untuk Bapak dan Ibu sekalian. Ini masuk ke dalam paket yang nanti istimewa. Nah, hasil produknya juga istimewa. Harganya murah gitu ya. Ini nanti ada identifikasinya seperti ini ya. Nanti Bapak mudohinya itu nanti misalnya nama saya ini nama Nuryanto bin Tahim, nanti akan dibacakan pas waktu pelaksanaan pemotongan. Dan ini nanti juga akan ditampilkan dalam
foto domba. Jadi dombanya juga jangan khawatir. Kita akan foto dengan sistem seperti ini, begitu ya. Nanti akan dibacakan pas waktu pelaksanaan pemotongan. Oke, ini nanti akan terus melekat. Nah, ini nanti di sini akan diikat, Ibu dan Bapak. Ini nanti akan diikat di sini, Bu. Jadi karkasnya ini atau apa namanya yang sudah dipotong, karkas pas waktu pengauditan yang sudah dipotong, nah ini akan terus melekat dalam satu karkasnya itu ya. Oke, saya buka ya. Ini bisa saya contohkan, saya buka. Ini nanti dia akan, jadi nggak akan tertukar. Di sini ada nomor urutnya, ada stikernya. Ya, di sini adalah nama saya ya. Jadi bukan nama Pak Asep gitu ya. Alhamdulillah nggak tertukar nih. Ada nama Nuryanto Bintahim. Insyaallah, jadi nggak tertukar, bagian patingnya nggak tertukar. Jadi ini sudah ada identitasnya jelas. Jadi nomor urut pemotongan juga jelas. Nah, sekarang kita jelaskan di sini nanti ada bagian kepala, Bapak Ibu ya. Jadi setelah nanti pas pemotongan, pas waktu proses breeding, pas pengulitan, ini ada yang namanya kepala dan satu set kaki ya. Satu set kaki, ada 4 kaki. Jadi jangan khawatir nanti kakinya sampai, kok kakinya kurang satu, dombanya cacat. Enggak, ya insya Allah nanti dombanya ada 4 kaki, bukan 3 kaki ya. Ini, dan kepalanya utuh gitu ya. Nanti ini akan dimasukkan seperti ini. Dimasukkan ya. Oke, terus kemudian nanti di sini akan ditampilkan yang namanya stiker ya, nomor urut daripada pemotongan sesuai dengan identitas nomor pemotongan ini ya, kode paket dan nomor pemotongan. Insya Allah tidak akan tertukar. Oke, di sini nanti kita bagi akan ada 9 bagian potongan karkas. Yang pertama, oke, di sini ada 2 potong yang namanya paha belakang ya. Bapak dan Ibu ada 2 potong paha dan belakang. Paha belakang nih ya, ini oke 2 potong ya, oke utuh. Kemudian yang kedua ada bagian 2 potong paha depan. Tuh lihat, paha depannya ada, sudah luar biasa kan gitu ya. Ini artinya bahwa dombanya berkualitas baik begitu ya. Berkualitas baik dari genetik terbaik dan bobotnya besar, cukup umur insya Allah ya. Oke, kemudian di sini ada lagi, sudah tadi ada 2 potong paha belakang, 2 potong paha depan. Nah, di depannya ini Bu ya, Bapak dan Ibu nih kalau bisa saksikan, biar yakin. Nah, ini ada bagian iga depan ya. Nih, kalau kita lihat bagian iga depan, yang tadi dipotongnya menggunakan gergaji ya. Oke, ini ada 2 potong iga depan ya. Oke, jadi total sudah 6 ya. Ada 6 potong, sudah 6 potong. Nah, kemudian kita masuk lagi ke bagian selanjutnya, yaitu adalah ini 2 potong lagi bagian pinggul ya, pinggul bagian belakang. Nah, kalau di sebelah sini, nah itu kira-kira ada bagian tubuh domba ini dibagi 2. Oke, tadi kita sudah dapatkan 2 potong bagian paha depan, 2 potong bagian paha belakang, 2 potong bagian iga depan, dan 2 potong bagian pinggul belakang. Satu lagi, supaya potongannya bagus, ini ada kepala, ya, bagian leher, sorry. Nah, ini ada bagian leher 1 potong. Jadi total 9. 2 potong bagian paha belakang, 2 potong bagian paha depan, terus kemudian ada 2 potong bagian iga depan, dan bagian 2 potong bagian pinggul depan. Nah, sekarang kita tunjukkan bagaimana, oh ya, ada bagian yang lain ya tadi sepertinya, yang terlupa, yaitu adalah kulit dikemanakan, gitu ya. Kulit dikemanakan, terus kemudian nanti ada ususnya seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang untuk ada berbagi juga, ada unsur sosial berbagi, begitu, jadi mudah yang memesan di sistem kita. Nah, untuk kulit dan kemudian usus ya, itu nanti kita akan salurkan kepada yayasan atau lembaga sosial keagamaan yang sudah kita tentukan, begitu ya. Jadi di situ Bapak dan Ibu juga ada berbagi begitu. Kita mencoba membantu untuk menyalurkan begitu. 2 bagian itu ya, bagian kulit dan bagian yang namanya usus. Oke. Nah, sekarang bagaimana kemudian? Nah, satu lagi nanti ada 1 set bagian babat ya. Babat itu nanti masuk setelah kita cuci, nanti akan masuk di sini. Kemudian nanti kita coba misalnya ini bisa dibantu untuk bagaimana tata cara menatanya begitu ya. Di sini ada kita siapkan 1 pack kardus ya. Isi daripada 1 pack kardus ini, Bapak dan Ibu, ini bisa dilihat kardusnya bersih ya.
kemudian kita lapisi yang namanya plastik jadi rapih gitu ya. Jadi jangan khawatir bahwa kardus ini akan tembus gitu, enggak. Karena di sini sudah kita siapkan yang namanya plastik. Yang pertama nanti dalam tata cara memasukkan kita, nanti ada dibantu oleh petugas kita. Sini nanti ada Pak ini bisa dibantu Pak. Ya, ini nanti ada yang namanya bagian paha ya Pak. Nah, Ibu di sini nanti ada bagian paha. Coba bisa dimasukkan dulu bagian pahanya. Oke. Nah, ini nanti ada bagian paha belakang ya. Paha belakang ini kita tata dulu. Kemudian kita masukkan lagi bagian paha depan. Oke, bagian paha depan ditata. Nah, ini nanti ukuran kardusnya, ya ini sambil dimasukkan, ukuran kardusnya di sini adalah 40 cm lebarnya. Lebarnya 40 cm, kemudian bagian panjangnya itu 60 cm, Pak. Ya, 60 cm. Kemudian nanti di sini tingginya dimensi daripada kardus ini adalah 20 cm ya. Jadi ini cukup untuk muat satu kardus. Jadi jangan khawatir utuh satu ekor domba itu masuk dalam satu kardus gitu ya. Terus kemudian kita masukkan lagi di sini ada bagian iga depan. Ya, bagian iga depan kita masukkan. Oke, bagian iga depan. Ada 2 potong bagian iga depan. Kemudian juga masuk bagian pinggang belakang. Ya, masuk bagian pinggang belakang. Oke, kemudian satu lagi nih ya. Satu lagi bagian leher. Oke, masuk bagian leher. Nah, ini udah bagus ya, Ini udah satu kompak. Terus kemudian jangan lupa kita di sini masukkan yang namanya kepala, satu set kepala dan satu set kaki. Ada satu kantong. Oke, ini kita masukkan. Ya, kita masukkan. Kemudian ini satu set jeroan, ya. Babat kita masukkan di sini ya. Kita masukkan di sini. Nah, nanti ditanya lagi, mana kulit dan ininya usus. Nah, kulit dan usus kita bantu untuk salurkan kepada Yayasan Sosial Keagamaan. Nah, ini nanti langsung ditutup. Oke, ini ditutup ya, dirapikan. Nah, ini udah satu set seperti ini. Terakhir, pas waktu proses packing, insya Allah tidak akan tertukar. Ini sudah disiapkan identifikasi number. Baru kemudian kita tutup ya. Kita tutup. Oke. Nah, terus kemudian, di sini alhamdulillah proses. Nah, di sini ada stiker nama mudohinya ya. Nanti di sini Bapak bisa yang namanya scan identitas daripada domba ya. Di sini sudah ada identifikasi sistemnya. Nanti kita akan cetak di sini tebar salur daging kurban. Nah, itu alhamdulillah ini insya Allah dalam proses identifikasi satu ekor full tidak akan tertukar. Bapak dan Ibu bisa menikmati daripada daging tebar salur kurban yang kita siapkan dari AgroLem. Ya, ini AgroLem brandnya kita. Di sini juga ada AgroMixel. Nah, ini yang nanti akan distribusikan. Nah, untuk proses pendistribusiannya, ya nanti kita akan bagi dalam proses pemotongan itu. Nanti kita akan atur gitu ya. Nanti kita akan komunikasikan kepada mudohi kapan jadwal waktu pemotongan. Nah, untuk bisa pendistribusiannya paling cepat. Jadi kalau hari ini hari pertama Bapak dan Ibu dapat jadwal pemotongan misalnya hari tanggal 31. Nanti jangan lupa kita kurban tanggal 31 Juli ya. Tanggal 31 Juli tahun 2020. Nah, itu nanti misalnya Bapak dan Ibu dapat jadwal pemotongan tanggal 31, insya Allah nanti waktu pendistribusian sudah bisa mulai dari tanggal 1 Agustusnya gitu ya. Tapi untuk siang atau sore. Jadi ada proses pendinginan malamnya biar nanti daging juga bagus gitu ya, pendistribusiannya juga bagus. Nah, nanti baru kemudian besok harinya bisa kita mulai proses pendistribusian menggunakan tadi ya ada ojeknya, tempat pengirimannya juga sudah bagus gitu. Nah, itu jangan lupa ya, nanti Bapak dan Ibu bisa pesan di bit.ly/tebar salur, T-nya besar, S-nya besar, atau kontak di 081 22 08 11 2254.000. Nah, itu Bapak bisa pesan. Atau saya, gimana nih udah orang tua agak susah buat mengakses internet. Gampang, Bapak bisa
pesan yang namanya 08112254.000. Nah, di situ nanti kita akan melayani Bapak dan Ibu yang mau beribadah kurban, yakin dombanya terbaik, dagingnya diproses juga dengan cara baik, ihsan dalam hal pemeliharaannya, halal dalam pemotongannya, dan toyib dagingnya. Penerima manfaatnya juga alhamdulillah. Di packingnya bagus, penerimanya juga senang, Bapak senang, peternak senang, kita senang. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.